Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ tematik tema 1 subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Hari ini Selasa 3 Agustus 2021. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua dan juga keluarga dalam keadaan sehat, dan pagi ini Ibu harap anak-anak bersemangat untuk mengikuti PJJ kita. Semua sudah siap? Ya, sudah sarapan? Sudah mandi tentunya, ya, sudah menyiapkan buku dan juga alat tulis yang lain. Nah, mari kita menghadirkan Tuhan dalam PJJ kita dengan mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada pagi ini kami boleh menikmati kesehatan yang Engkau berikan. Kami semalam boleh beristirahat dengan tenang, dengan nyenyak, sehingga pagi ini badan kami segar untuk mengikuti pembelajaran secara virtual. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, sertai kami, pimpin kami, dampingi kami, agar kami dapat mengikuti PJJ ini dengan baik. Singkirkan segala penghalang yang akan mengacaukan fokus kami dalam pembelajaran. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini kita masih subtema yang ketiga, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu menyusun cerita secara runtut, kemudian masih kita mempelajari pola paragraf, kemudian aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Nah, adapun kompetensi dasarnya, yaitu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, KD 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Muatan pelajaran IPA KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. KD 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama kita akan membedakan kalimat utama dan kalimat pendukung. Kemudian yang kedua, menyusun kalimat menjadi paragraf yang runtut. Yang ketiga, menyusun paragraf menjadi cerita yang runtut. Yang keempat itu membedakan 3 pola paragraf. Yang kelima, menjelaskan aktivitas manusia memerlukan organ gerak. Nah, anak-anak, mari kita mulai dengan bagian yang pertama, bagaimana cara kita mengurutkan cerita, nah, supaya cerita itu bisa urut, ya, langkah-langkahnya dari yang pertama sampai yang terakhir, bagaimana caranya. Nah, yang pertama itu yang harus kita tahu adalah kalimat utamanya. Nah, kalau kalimat utama sudah diketahui, maka kita bisa mengurutkan cerita dalam
teks bacaan tersebut. Nah, apa bedanya kalimat utama dan kalimat pendukung? Nah, ini supaya nanti kalian bisa mencari, ya, harus tahu bedanya, mana kalimat utama, mana kalimat pendukung. Ciri kalimat utama yaitu memberitahu tentang apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu. Itu ada di kalimat utama. Jadi, apa yang diperbincangkan dalam paragraf tersebut. Nah, sedangkan ciri kalimat pendukung, makna kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lainnya. Jadi, kalimat utama ini berisi tentang apa yang akan dibahas, atau apa yang dibicarakan, atau apa yang diperbincangkan. Itu ada di kalimat utama. Nah, kalimat yang lain itu namanya kalimat pendukung, atau sering juga disebut kalimat pengembang, atau sering juga disebut kalimat penjelas. Itu hanya istilah saja. Nah, kalimat pendukung, pengembang, penjelas itu diambil dari mana? Dikembangkan dari kalimat utama. Ya. Nah, yang diperbincangkan ini lalu dikembangkan di sini. Kalimat pendukungnya. Maka makna kalimatnya itu baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat yang lainnya. Nah, ini ada contoh. Nah, ini contoh ya. Contoh ini namanya paragraf. Pertanian di Bali cukup dikenal masyarakat luas karena adanya sistem subak. Sistem subak merupakan sistem pengairan atau sistem irigasi yang digunakan oleh masyarakat Bali untuk lahan pertanian mereka. Sistem subak ini sudah dikenal oleh masyarakat Bali antara tahun 1071 dan 1150. Nah, perhatikan paragraf ini. Ya. Paragraf ini membicarakan sistem subak. Ya. Mana yang pertama kali menyampaikan tentang sistem subak? Yaitu di kalimat yang pertama. Nih, ya. Kemudian kalimat kedua itu memperjelas, ya, mengembangkan dari kalimat pertama. Ya, ini kan membicarakan pertanian di Bali cukup dikenal masyarakat luas karena adanya sistem subak. Nah, kemudian dijelaskan di sini, sistem subak itu adalah sistem pengairan atau irigasi. Nah, kemudian diperjelas lagi, sistem subak dikenal masyarakat Bali antara tahun sekian. Nah, ini dipahami maknanya kalau dihubungkan dengan kalimat berikutnya. Nah, di kalimat utamanya ini. Karena namanya kalimat, maka dari awal sampai tanda titik itu kalimat utama. Dari awal kalimat sampai tanda titik. Ya. Nah, ini pokok pikiran atau gagasan utama atau pikiran pokok, gagasan pokok sama aja. Nah, kalau pokok pikiran ini terdapatnya di kalimat utama. Pokok pikiran ini kalimatnya tidak harus lengkap, ya, tetapi pokok pikiran ini diambil dari kalimat utama, ya. Kalimat utamanya, pertanian di Bali cukup dikenal masyarakat luas karena adanya sistem subak. Pokok pikirannya, sistem subak pada pertanian di Bali. Nah, jadi untuk pokok pikiran itu boleh tidak lengkap, tetapi diambil dari kalimat utama pada paragraf tersebut. Ibu beri contoh lagi. Nah, ini ya,
Kasuari merupakan salah satu jenis burung yang tidak dapat terbang. Oleh karena itu, kasuari bergerak dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kaki. Setiap kaki kasuari dilengkapi cakar yang panjang mencapai 13 cm. Kaki tersebut sangat kuat sehingga dapat digunakan untuk berjalan, bahkan berlari. Seekor kasuari bisa berlari dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, perhatikan kalimat ini. Kalimat utamanya, ini kan membicarakan tentang burung kasuari. Nah, awal perbincangannya di mana? Di kalimat pertama. Ya, kasuari merupakan salah satu jenis burung yang tidak dapat terbang. Nah, kemudian dijelaskan di kalimat kedua. Karena itu kasuari bergerak menggunakan kaki. Dikembangkan lagi. Setiap kaki kasuari dilengkapi dengan cakar. Masih membicarakan lagi, kaki tersebut sangat kuat. Ya, seekor kasuari bisa berlari dengan kecepatan sekian. Ya kan tadi dikatakan untuk berjalan, untuk berlari. Nah, pokok yang dibicarakan ada pada kalimat pertama itu adalah kalimat utamanya. Nih, ya, kalimat utamanya dari awal sampai tanda titik satu kalimat untuk satu paragraf. Nah, ini pokok pikirannya. Kasuari adalah burung yang tak dapat terbang atau tidak dapat terbang juga boleh. Ya, nih pokok pikiran. Paham ya anak-anak ya? Mana itu kalimat utama, mana itu pokok pikiran. Mohon anak-anak, karena kita belajar bahasa Indonesia, jadi kalau menulis kalimat selalu diawali dengan huruf kapital. Ya. Harus ada huruf kapital, karena ini kalimat berita, diakhiri dengan tanda titik. Ya, oke. Nah, sekarang menyusun kalimat menjadi paragraf yang runtut. Nah, Ibu punya kalimat ini tidak berurutan. Namanya kalimat acak. Walaupun di sini ada nomor urut, tetapi kalau kita baca ini sebenarnya belum urut, tapi kalimat ini acak. Jadi urutannya tidak tepat. Perhatikan kalimat pertama. Osteoporosis adalah hilang atau menipisnya jaringan tulang yang mengakibatkan tulang melemah, rapuh, dan mudah patah. Hormon tertentu juga diperlukan untuk menjaga keutuhan tulang. Agar tulang tetap sehat, jaringan tulang harus diberi asupan nutrisi yang baik. Osteoporosis lebih sering diderita oleh seseorang di usia tua. Nah, coba perhatikan kalimat ini yang masih acak ini, kira-kira kalimat pertamanya di mana? Ya, kita harus tahu dulu kalimat utamanya. Nah, yang dibincangkan itu apa? Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan adalah osteoporosis. Ya, osteoporosis itu diderita oleh seorang yang sudah usianya tua. Nah, kemudian dijelaskan apa itu osteoporosis. Nah, ya, ini di sini. Nah, supaya tulang sehat, jaringan tulang harus diberi asupan nutrisi yang baik. Nah, kemudian diperjelas lagi, hormon tertentu juga diperlukan untuk menjaga keutuhan tulang. Nah, jadi urutannya kita mulai dari yang kalimat keempat, dilanjut kalimat pertama, dilanjut kalimat ketiga, dilanjut kalimat yang kedua. Ini susunan kalimatnya. Ya,
Jadi harus tahu dulu mana kalimat utamanya, apa yang dibincangkan. Mengapa tidak mulai dari sini? Ya, mengapa tidak dari sini? Karena osteoporosis ini penekanannya adalah semacam menipisnya ini ya, karena usia. Maka ini harus disebut dulu. Ya, ini disebut dulu baru dijelaskan. Kenapa kok dia melanda orang yang sudah usianya tua? Karena ini dijelaskan ini. Ya kan? Sudah menipis jaringan tulang sehingga tulang merempah, rapuh, mudah patah. Ya. Nah, baru di sini supaya sehat harus diberi asupan nutrisi, kemudian hormon. Nah, ya. Nah, ini susunan kalimatnya. Ini dari kalimat menjadi paragraf ya. Nah, berikutnya Ibu punya paragraf-paragraf yang belum runtut, belum urut. Nah, ini ya. Oke. Ada 3 paragrafnya. Ini kita akan susun paragraf ini menjadi bacaan yang runtut. Nah, perhatikan di sini. Kalau kalian menemui semacam ini, kalian harus tahu dulu kalimat utama dari masing-masing paragraf. Kalimat utama. Ya. Nah, yang nomor 1 ini kalimat utamanya adalah ikan memiliki sirip tambahan. Kemudian paragraf kedua, agar ikan dapat bergerak dengan cepat, ikan mengeluarkan gelembung-gelembung udara untuk mengatur gerakannya. Kemudian paragraf ketiga, semua jenis ikan bergerak dengan mudah di dalam air. Kalau sudah ketemu, kalimat utamanya, maka kita akan susun yang mana yang menjadi paragraf pertamanya. Nah, diperhatikan. Ya, karena ini yang kita bicarakan ikan, maka kita akan fokus ke mana yang lebih awal. Nah, kalau kita melihat dari kalimatnya, maka kita akan mulai dari paragraf 3. Semua jenis ikan bergerak dengan mudah di dalam air. Ya kan? Nah, kemudian di sini di kalimat berikutnya yang akan memperjelas. Ikan menggunakan ekor dan siripnya yang lebar untuk mendorong gerakannya di dalam air. Ikan memiliki otot yang membuat tulang di bagian ekor menggerakkan ekornya dan membuatnya terdorong ke depan. Semakin kuat kibasan ekor, semakin cepat ikan tersebut berenang. Nah, ini paragraf pertamanya justru di sini. Nah, sekarang bagaimana mencari paragraf kedua? Maka harus melihat dari paragraf yang pertama ini membicarakan apa. Nah, di sini kan sudah ditemukan tadi ya kalimat utamanya. Lalu di sini membicarakan tentang ekor dan sirip. Ya. Nah, di sini lebih membicarakan ke ekor. Maka yang selanjutnya tentu kita akan melihat paragraf mana yang membicarakan tentang sirip ya sebagai kelanjutan dari paragraf ini. Nah, kita lihat lanjutannya ada di nomor 1. Ikan memiliki sirip tambahan. Sirip mempunyai fungsi sebagai penyeimbang gerakan, pengatur arah, dan menghentikan gerakan. Sirip ikan memang berperan seperti kemudi dan rem dalam kendaraan. Beberapa ikan memiliki sirip tengah dan 2 pasang sirip yang terletak di tengah tubuhnya. Ikan yang memiliki sirip-sirip tersebut tidak dapat bergerak secepat ikan yang hanya memiliki sirip di bagian ekor saja.
Nah, kan kalau ini tadi membicarakan tentang ekor, ya kan? Bagaimana ekor ikan tersebut akan membantunya berenang, maka di sini paragraf kedua menjelaskan tentang sirip. Nah, baru karena ini hanya 3 paragraf, tentunya paragraf berikutnya adalah ada di nomor 2. Agar ikan dapat bergerak dengan cepat, ikan mengeluarkan gelembung-gelembung udara untuk mengatur gerakannya. Ikan terbang misalnya menggunakan gelembung udara yang ia hasilkan dari bawah insangnya. Gelembung tersebut dipergunakan untuk mengangkat tubuh ikan keluar dari dalam ikan. Ya, oke. Paham ya anak-anak? Jadi susunan paragrafnya 3, 1, 2. Nah, setelah disusun sesuai dengan ini tadi, ya, angkanya ini, maka akan menjadi bacaan yang runtut. Ini yang namanya mengurutkan paragraf menjadi cerita, ya. Oke. Nah, pola paragraf ini sudah Ibu sampaikan di tema subtema yang kedua. Tidak apa-apa, kita memperdalam ya supaya lebih jelas. Sudah kita pelajari ada 3 pola paragraf. Yang pertama itu pola paragraf deduktif. Ingat, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimatnya itu diawali dari hal yang umum ke hal yang khusus. Kemudian yang kedua pola paragraf induktif. Itu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalimatnya diawali dari hal yang khusus ke umum. Kemudian yang ketiga, pola paragraf campuran, kalimat utamanya terletak di bagian awal, kemudian ditekankan lagi pada akhir paragraf. Oke. Nah, kita akan mengingat kembali, ini ada paragraf ya. Ular termasuk salah satu contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak, serta berpindah tempat. Ular perlu mengurutkan badan dan perutnya untuk bergerak. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot perut ular dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Nah, kita cari kalimat utamanya di mana. Nah, ini paragraf ini membicarakan tentang ular. Ya. Nih, ular termasuk salah satu contoh hewan melata. Ya kan? Nah, kemudian diperjelas di sini. Tidak memiliki kaki atau tangan, bergerak untuk berpindah, ya. Kemudian harus mengerutkan badan dan perutnya untuk bergerak. Nah, menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dengan gerakan berkelok. Nah, kemampuan otot perut ular dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Ini adalah pengembangan dari kalimat utama ini. Nah, pola paragrafnya karena kalimat utamanya di bagian awal, maka paragraf di atas memiliki pola paragraf deduktif. Nah, Bu punya contoh lagi. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Banyak orang menyukai kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian. Kupu-kupu terbang dan hinggap pada bunga.
Kupu-kupu memiliki badan kecil, tetapi sayapnya lebar. Nah, mana kalimat utamanya? Ya, coba. Iya, kalimat utamanya ada di sini anak-anak. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Nah, karena lucu, maka banyak orang menyukainya. Apa yang disukai? Warnanya indah. Ya, jadi menarik perhatian. Nah, kupu-kupu ini suka hinggap pada bunga. Ya, badannya kecil, tapi sayapnya lebar. Nah, ini ya. Jadi kalimat utamanya ada di paragraf yang di kalimat yang pertama, maka pola paragrafnya adalah deduktif. Baik. Nah, tadi yang diceritakan tadi gerak pada hewan ya, ada ular, ada kupu-kupu. Nah, sekarang kalau manusia, nah manusia ini juga membutuhkan organ gerak ya. Nah, gerak itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, aktivitas manusia itu membutuhkan organ gerak. Untuk apa saja? Misalnya, untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, memegang, mengendarai sepeda bisa, motor, atau mengemudikan mobil ya. Nah, Ibu punya gambar nih. Nah, apa ini? Aktivitas apa yang dilakukan dua orang anak pada gambar ini? Anak pasti tahu. Anak-anak ini sedang makan ya. Mereka membutuhkan organ gerak. Nah, ya kan kalau makan memegang sendok ya. Nih, ini makan roti kalau nggak salah ya. Nah, harus dipegang, digerakkan ke mulut. Nah, nanti minum ya untuk mengambil gelasnya. Nah, ini menggerakkan sendoknya, mengangkatnya ke mulut, memasukkan makanan ke mulut. Itu membutuhkan organ gerak. Oke. Gambar berikutnya. Wah, ini ada seorang anak perempuan yang sedang apa ini? Nah, sedang apa ini? Tahu ya kalian? Sedang memandikan anjing. Nah, ini tentunya dia juga memerlukan organ gerak ya. Dia menggosok badan anjing itu menggunakan sabun ya supaya badannya bersih. Nah, ini sampai berlutut dia ya. Karena anjingnya kan di bawah gitu, jadi dia perlu berlutut supaya lebih mudah menjangkau badannya. Nah, tangannya digerakkan ya. Nah, kemudian ini gambar yang ketiga nih, semua anak laki-laki tentu sudah pernah melakukan, yaitu bermain sepak bola. Wah, ini kakinya digunakan untuk menyepak ya. Nah, berlari ya, memperebutkan bola, ini tangannya juga bergerak. Nah, ya. Jadi, gambar-gambar tersebut menunjukkan berbagai aktivitas yang menggunakan organ gerak. Baik anak-anak, ini tadi materi kita. Ya, maka berikutnya Ibu akan memberi latihan soal. Ada 3 bagian. Yang pertama ini menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf yang runtut itu yang berurutan, urutannya benar. Padu itu terkait ya, terkait. Nah, ini kalimatnya. Nah, ini ada 5 kalimat. Kalimat ini belum runtut, belum urut, masih acak. Nah, kalian tuliskan yang benarnya.
Ya, ini soal ini nggak usah ditulis, Nak. Tapi kalian tulis yang benarnya. Jadi sudah dalam bentuk paragraf, tidak usah dinomori. Tadi contohnya ada ya. Jadi nggak usah dinomori begini, tapi kalimat pertamanya yang mana? Salin. Kalimat yang kedua, ketiga sampai kalimat yang kelima dengan urutan yang benar. Tolong jangan lupa awal kalimat gunakan huruf kapital. Karena ini kalimat berita, diakhiri dengan tanda titik, jangan lupa. Dicek kembali ketika menulis, jangan kurang hurufnya. Ya. Oke, ini tugas yang pertama. Nah, ini yang kedua. Kalian menyusun paragraf, ya. Ini paragrafnya ada 3. Ini susunannya belum tepat. Nah, perhatikan susun paragraf-paragraf di bawah ini menjadi bacaan yang padu, menjadi cerita yang urut, yang runtut. Perhatikan paragrafnya ini tidak usah ditulis, tapi kalian tulis urutan angkanya saja. Yang benar, yang pertama nomor berapa, berikutnya nomor berapa, yang terakhir nomor berapa, begitu saja, karena ini nanti kalau ditulis cukup banyak, ya. Kemudian ini yang B. Nah, yang C, ini kalian menentukan pola paragraf. Ini juga tulis pola paragrafnya saja, ya. Ini paragrafnya, tidak usah kalian tulis, tapi tulis polanya saja. 1, pola paragrafnya apa? Nah, ini yang kedua, pola paragrafnya apa? Paham tugasnya, anak-anak? Jadi tolong ya, kalau ibu sudah katakan soal tidak usah ditulis. Nggak usah ditulis, supaya nggak ngeluh-ngeluh. Kok banyak sekali Bu Rita ini memberi tugas nih. Padahal nggak banyak. Tapi karena kamu tulis soalnya, menjadi banyak sekali. Ya, paham ya anak-anak tugasnya? Baik. Nah, ini kita sudah berada di akhir, ya. Apa sih yang bisa kita simpulkan pada PJJ kali ini? Kita sudah mempelajari tentang kalimat yang acak untuk disusun menjadi paragraf, lalu dari paragraf disusun menjadi cerita, ya. Ingat, untuk menyusun kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf yang padu dan runtut, harus diketahui dulu mana kalimat utamanya dan mana kalimat pengembangnya atau pendukungnya, penjelasnya. Bila menyusun paragraf agar menjadi cerita yang runtut, cari kalimat utama dari masing-masing paragraf, kemudian tentukan urutan paragrafnya. Nah, gerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Aktivitas manusia membutuhkan organ gerak. Ya, demikian tadi anak-anak pembelajaran kita. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kalian pahami dengan baik. Apabila nanti ada yang kurang jelas, kalian bisa menghubungi ibu ataupun wali kelas masing-masing. Demikian anak-anak pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam pembelajaran pagi ini. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari betul-betul dapat kami terima dengan baik, sehingga bermanfaat bagi kami nantinya. Kini pembelajaran telah usai, semoga semuanya dapat kami terima dengan sepenuh hati, sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan baik.
Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali dalam PJJ selanjutnya.